siang sahabat Hermina, selamat datang di podcast Hermina hari ini dengan saya Dr. Pina dan Dr. Hanif. Kali ini kita akan membahas tentang HIV/AIDS dalam rangka memperingati World AIDS Day. Ya, selamat siang Dr. Hanif. Siang dok. Ya, hari ini kita bahas tentang HIV ya dok ya. Mungkin boleh dokter jelasin dulu kali ya, HIV/AIDS itu apa sih sebenarnya dok? Ya, jadi HIV/AIDS itu kan sebenarnya singkatan ya dari dua kata, yaitu HIV sendiri itu Human Immunodeficiency Virus. Jadi dia adalah sebuah virus yang bisa melemahkan sistem imun kita. Nah, jadi HIV itu adalah nama si virusnya. Kemudian ada juga istilah namanya AIDS, memang sering ditulisnya garis miring HIV garis miring AIDS. Nah, AIDS ini dia adalah kepanjangan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi kumpulan dari gejala akibat lemahnya sistem imun kita gitu. Jadi HIV dan AIDS ini memang dia keduanya berhubungan gitu ya dok ya. Makanya sering ditulis HIV garis miring dengan AIDS gitu. Oke, berarti HIV itu nama virusnya ya dok ya. Kalau AIDS itu nama penyakitnya. Betul. Mungkin itu ya kalau iya. Bahasa gampangnya. Jadi apakah kalau yang kena HIV itu pasti akan selalu menimbulkan gejala AIDS gitu dok? Nah, jadi memang untuk infeksi si virus ini berkembang menjadi AIDS, dia membutuhkan waktu ya, nggak sebentar waktunya, bisa 10 tahun, bahkan ada yang lebih. Nah gitu, jadi memang dari awal terpapar biasanya dia belum menunjukkan gejala yang khas dok. Saat awal biasanya seperti demam, flu, kemudian pegal-pegal otot, kemudian itu misalkan ada benjolan di daerah leher, ketiak, atau di daerah lipat paha juga bisa. Itu dia sebenarnya udah ada si virus HIV dalam tubuh, tapi memang belum khas ya ke arah sana. Di satu sisi sebenarnya pada saat fase itu dia udah bisa menularkan dok, di satu sisi itu. Nah, nanti berikutnya setelah dari fase namanya serokonversi akut, dia akan menjadi fase asimptomatik dok. Nah, asimptomatik ini yang tadi dia bisa memakan waktu sampai 10 tahun, bisa lebih, bisa kurang, sekitar 10 tahun untuk nanti si virusnya ini dia jadi tidur sebenarnya, tapi dia bereplikasi dalam tubuh, jadi kadarnya semakin tinggi tapi sistem imun kita makin turun gitu. Nah, ini memang di sini biasanya mungkin belum ada gejala khusus, mungkin ya tadi ada benjolan, limfadenopati ya di leher, di ketiak, ataupun di daerah selangkangan. Nanti misalkan sudah menjadi stadium yang lebih lanjut yang kita kenal umum sebagai AIDS. Nah, AIDS ini si virusnya sudah semakin banyak dan sistem kekebalan kita sudah minimal gitu ya dok ya. Jadi dengan adanya sumber-sumber virus atau bakteri dari luar yang pada orang umumnya itu gak menimbulkan penyakit, tapi kalau pada sudah sampai stadium AIDS ini dia akan menimbulkan gejala gitu dok. Baik-baik. HIV/AIDS sendiri itu penularannya gimana sih dok? Nah, kenapa jadi orang bisa kena? Nah, jadi memang HIV/AIDS ini mungkin ada beberapa jalur ya dok ya penularannya. Bisa kita bilang seksual, non-seksual, dan satunya lagi vertikal dok. Nah, seksual ini apa? Memang yang selalu diinikan mungkin hubungan sesama jenis ya dok ya, laki-laki sama laki-laki, tapi sebenarnya termasuk daripada itu heteroseksual juga sebenarnya bisa dok untuk menularkan. Di satu sisi juga hubungan yang lebih dari satu pasangan ya dok ya, misalkan belum menikah dan lebih dari satu pasangan, itu juga bisa meningkatkan penyebaran dari si HIV/AIDS. Nah, untuk yang non seksual sendiri dok, misalkan bisa dari transfusi darah yang misalkan nggak di screening darahnya untuk anti HIV, atau bisa juga penggunaan dari si jarum suntik dok, misalkan pengguna narkoba ada mensuntikan obat ya ke pembuluh darahnya dan ada bekas dari si HIV/AIDS. Nah, jadi si HIV/AIDS ini bisa bertahan di dalam jarum suntik itu sampai 40 hari walaupun itu di suhu ruangan gitu. Nah, yang terakhir adalah vertikal. Nah, vertikal ini misalkan
pada saat ibu hamil itu kan ada sirkulasi darah dok ya, dari ibu ke janinnya, itu juga bisa meningkatkan risiko. Di satu sisi juga saat persalinan dok, misalkan persalinannya spontan gitu ya, normal, bisa juga ada risiko penularan di situ. Sama satu lagi saat kondisi menyusui dok, gitu kan ada produk dari ASI ibu ke bayi, itu juga bisa menjadi salah satu jalur penularan dari si virus HIV-nya dok. Oke dok, kalau orang HIV/AIDS sendiri kan sering ya stigmanya di masyarakat itu karena takut ketularan, jadi mereka sampai nggak berani deket-deket, sering dikucilkan, dijauhkan, ada yang sampai nggak mau salaman, nggak mau menyentuh sama sekali. Itu gimana tanggapan dokter kalau tentang penularan yang dari sentuhan? Nah, jadi memang banyak mungkin ya stigma dok ya. Jadi sebenarnya untuk HIV sendiri nggak menular melalui sentuhan, melalui jabat tangan, melalui berpelukan, itu nggak menular dok. Memang menular dari kalau misalkan ya tadi jalurnya seksual, non seksual, sama vertikal. Nah misalkan nih ada komponen darahnya dari si virus HIV yang misalkan kena, kita ada punya yang luka gitu, mungkin bisa dok, atau terpercik ke mata. Cuma sebenarnya itu pun penularnya rendah dok. Memang yang paling tinggi yang dari darah langsung ke darah, atau misalkan dari si hubungan seksual, itu yang paling tinggi. Gejalanya apa aja dok? Selain yang tadi dokter sebutin kayak ada benjolan-benjolan di leher gitu. Nah, gejalanya memang tergantung dari stadiumnya dok. Kalau stadiumnya belum AIDS, masih awal, itu dia seperti flu tadi ya, demam, batuk pilek, kemudian ada benjolan-benjolan. Kemudian nanti ke asimptomatik, itu yang mulai ada benjolan-benjolan di tubuh, tapi demam udah nggak ada. Nah nanti berikutnya dia ke stadium AIDS dok. Nah nanti AIDS ini memang terbagi beberapa stadium, bisa stadium 1, 2, 3, sampai dengan 4. Nah kalau satu ini memang masih seperti fase asimptomatik ya dok. Jadi ada benjolan di leher, ketiak, atau di selangkangan, istilahnya limfadenopati. Nah tapi kalau udah masuk ke stadium 2, ini dia memang udah mulai ada kelihatan gejala nih. Misalkan penurunan berat badan kurang dari 10%. Kemudian dia juga bisa ada ISPA berulang, kemudian ada sariawan yang berulang dok. Kemudian juga biasanya ada masalah infeksi di kulit, misalkan herpes atau dermatitis. Nah nanti kalau udah jalan ke stadium berikutnya, stadium 3, ini biasanya untuk penurunan berat badannya dia udah lebih dari 10%. Kemudian mulai ada biasanya bercak putih dok di lidahnya, biasa kita sebut sebagai kandidiasis. Kemudian dia ada demam yang lebih dari 1 bulan, bisa terus menerus, bisa enggak, yang enggak diketahui penyebabnya. Diare juga sama, dalam lebih dari 1 bulan. Kemudian juga bisa TB paru, jadi flek paru. Nah kalau yang stadium 4 ini memang udah lebih lanjut lagi, biasanya infeksinya bisa sampai ke otak, dan TB-nya biasanya di luar dari paru dok. Jadi bisa ke tulang, bisa ke usus, atau ke organ lain. Itu berarti ada waktu-waktunya dok ya? Iya. Sebelum mencapai yang stadium 1, 2, 3, 4. Betul. Gitu. Kapan aja sih dok kita perlu periksa? Kan kita nggak tahu ya kapan itu akan muncul. Jadi pada orang-orang apa aja gitu yang perlu periksa, mana tahu udah sebenarnya ada virus HIV dalam tubuhnya, tapi belum muncul aja gitu gejalanya dok. Nah, betul dok. Jadi untuk pemeriksaan HIV sendiri memang ada 2 jenis dok. Ada yang volunteer, ada yang atas inisiasi petugas. Memang di rumah sakit sih kebanyakan atas inisiasi petugas dok. Misalkan untuk screening ibu hamil, kemudian untuk pasien yang ada dicurigai gejala mengarah ke sana, misalkan tuberkulosis atau gejala yang lain tadi. Nah untuk pasien pada umumnya bisa menggunakan istilahnya voluntary counseling test dok. Jadi atas kemauan sendiri. Nah taunya gimana? Misalkan ada faktor resiko dok dari si pasien atau si pasangannya, misalkan berganti-ganti pasangan, atau mungkin ada riwayat IMS, IMS sebelumnya, PMS. Kemudian bisa juga misalkan ada riwayat itu sih dok yang seringnya biasanya. Kemudian juga mungkin riwayat hubungan seksual sebelumnya juga perlu ditanyakan dok.
Jadi kalau yang sering misalnya berhubungan seksual gonta-ganti pasangan atau mungkin kelompok tertentu ya tadi yang ada dokter sebutin Ya, kayak betul. laki sama laki gitu, itu perlu screening Iya, berarti ya dok? ada istilahnya dalam HIV itu populasi kunci dok. Jadi homoseksual ya atau laki-laki seks dengan laki-laki, kemudian ada pengguna narkoba suntik, kemudian ada waria, kemudian juga pekerja seksual seperti itu sih, dan juga pasangan dari si pekerja seksual itu sih termasuk dari populasi kunci yang biasanya kita harus sering screening di situ. Biasanya kalau untuk mau yang screening yang tadi volunteer itu kemana dok pergi screeningnya? Biasanya sih kalau untuk screening yang volunteer itu udah mulai banyak sih dok tersedia, baik di puskesmas, di rumah sakit juga udah mulai banyak dok yang udah disediakan gitu untuk si screening HIV ini gitu. Cukup terjangkau lah ya untuk masyarakat. Ya cukup terjangkau dok, hasilnya juga cepat dan bisa langsung di hari itu juga dok hasilnya, jadi nggak menunggu keesokan harinya gitu, karena kita pakai pemeriksaan yang rapid, cepat gitu, sesuai standar. Ada obatnya nggak sih dok HIV/AIDS ini? Nah jadi untuk HIV/AIDS ini memang belum ada obat khususnya dok yang untuk mengobati, menghilangkan si virusnya ini. Adanya dia yang digunakan selama ini adalah obat ARV atau antiretroviral. Tujuan si ARV ini adalah untuk menekan jumlah dari virus gitu. Jadi misalkan nggak diobatin dengan ARV, si HIV ini bisa berkembang semakin banyak, kemudian infeksi dari luar semakin banyak yang masuk, dan biasanya tingkat kematiannya cukup tinggi dok. Tapi dengan ARV diharapkan penurunan jumlah virusnya dok ya, udah menurun jauh, penularan juga menurun jauh. Di satu sisi kualitas hidup dari pasien dengan HIV ini meningkat dok, diharapkan seperti itu. Dan ARV ini memang dia seperti obat rutin kronis ya dok ya, hipertensi, DM. Jadi dia harus diminum seumur hidup dok, setiap hari pada waktu yang sama. Dan resikonya memang sama seperti antibiotik, kalau misalkan minumnya bolong-bolong atau nggak benar, ada resiko sampai dengan resistensi dari si obat ARV itu. Nah kalau resistensi memang obatnya lebih susah di satu sisi. Kalau obat biasa mungkin tersedia di puskesmas, tapi kalau obat yang resisten mungkin harus di rumah sakit yang lebih besar gitu. Berarti harapannya dengan minum obat itu bisa aktivitas seperti biasa. Betul. Kalau minum rutin ya dok, tapi bukan berarti sembuh total. Betul. Terkontrol ya. Iya betul dok. Ada nggak sih dok cara untuk mencegah biar kita nggak kena HIV/AIDS? Nah jadi dok, untuk pencegahan HIV/AIDS memang ada beberapa metode ya dok yang bisa dipakai. Itu antara lain adalah prinsip ABCDE dok. ABCDE untuk pencegahan dari seksual dan non seksualnya, yaitu pertama A itu abstinence dok. Jadi jangan melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Kemudian yang kedua B-nya ini be faithful. Jadi kita harus setia dengan satu pasangan aja dok, jangan bergonta-ganti pasangan. Kemudian yang C adalah condom use atau penggunaan kondom. Misalkan pasangan kita memang dengan status HIV, dengan diobati atau belum, atau pasangan kita ada IMS, itu kita harus menggunakan kondom. Yang kedua adalah don't use drugs, jadi nggak menggunakan obat-obatan, mau suntik mau enggak sebenarnya sama aja dok, karena dengan menggunakan yang nggak suntik pun sebenarnya kan pemikiran kita jadi terganggu ya. Di satu sisi bisa juga ada risiko untuk melakukan hubungan yang berisiko. Sama yang terakhir adalah edukasi gitu. Memang di satu sisi mungkin stigmanya ya dok ya dari si penderita HIV ini masih cukup tinggi dok sebenarnya, tapi mereka banyak di antara kita dan banyak juga yang sudah berobat gitu. Tinggal masalahnya bagaimana kita menemukan dan juga memutus dan juga mencegah supaya jangan sampai terkena, dan kalau memang sudah terdeteksi bisa mungkin diobati dengan ARV ini sedini mungkin dok. Jadi sebenarnya nggak menunggu sampai dengan kondisinya AIDS, tapi bisa dengan masih terinfeksi HIV aja bisa kita mulai, dengan harapan pasiennya nggak jatuh sampai ke kondisi AIDS gitu. Dengan seperti itu sih biasanya usia hidupnya akan lebih panjang dan kualitas hidupnya akan bagus.
Jadi sahabat Hermina, boleh saya simpulkan sedikit kalau HIV itu sebenarnya virusnya, AIDS adalah penyakitnya, dan itu penyakit yang sebenarnya bisa kita cegah penularannya dengan cara safe practice buat seksual behaviornya, kemudian mencegah penggunaan obat-obatan suntik, dan kalau misalnya ada perilaku beresiko, kita rajin screening ya dok ya. Ya, Dan jangan merasa minder atau malu kalau misalnya ada menemukan kalau misalnya ada menemukan keluarga atau teman yang mengalami gejala seperti HIV/AIDS gitu, ya nggak perlu dikucilkan ya dok. betul. Malah kalau perlu kita bawa atau dukung untuk segera berobat sebelum penyakitnya itu bertambah menjadi lebih parah. Karena HIV sesungguhnya masih bisa terkontrol asal dengan pengobatan yang rutin, kepatuhan berobat ya dok. Terima kasih banyak informasinya dari Dr. Hanif, sangat bermanfaat. Semoga informasi yang dokter sharing hari ini bisa berguna bagi masyarakat dan teman-teman semua. Ya, selamat siang sahabat Hermina, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya.